Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan membahas bab 7 materi pasar bebas. Materi ini akan kita pelajari dari halaman 161 sampai 174. So, siapkan stabilonya dan garis bawahi apa yang Miss sampaikan. Pengertian dan dampak pasar bebas. Kita akan pelajari di halaman 161 sampai 163. 1. Pengertian pasar bebas. Silakan dilihat halaman 161. Pengertian dari pasar bebas adalah paragraf pertama garis bawahi suatu pasar di mana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Jadi penjual dan pembeli di pasar bebas itu boleh dari mana aja, dan walaupun terkesan boleh dari mana aja, pasar bebas tersebut juga memiliki sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian pasar bebas, lalu di materi selanjutnya di nomor 2 kita akan membahas dampak positif dan negatif dari pasar bebas. Silakan lihat halaman 162 sampai 163. A. Dampak positif dari pasar bebas. Yang pertama adalah pasar bebas itu bisa memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, garis bawahin, pasar bebas itu dampak positifnya adalah untuk menambah modal atau pendapatan dalam kebutuhan ekonomi. Kemudian dampak positif pasar bebas yang ketiga adalah pengusaha atau perusahaan dalam negeri Indonesia akan mendapat dorongan secara tidak langsung untuk meningkatkan produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Lalu, dampak positif yang keempat dari pasar bebas adalah hadirnya berbagai produk luar negeri di Indonesia yang akan memberikan inspirasi bagi produsen-produsen di Indonesia untuk menciptakan inovasi dalam produk-produknya. Jadi, memberikan semangat kepada perusahaan-perusahaan Indonesia untuk semakin berkembang agar tidak kalah dengan produk luar negeri. Lalu dampak positif yang kelima adalah membuka kesempatan kerjasama antar negara yang luas dalam bidang ekonomi. Dampak positif yang keenam adalah kegiatan produksi dalam negeri yang dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas. Dampak positif yang ketujuh, menambah devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor. Dampak positif yang kedelapan, melalui impor, kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Kemudian dampak positif pasar bebas yang kesembilan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Lalu yang ke-10 yang terakhir, dampak positif adanya pasar bebas yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Jadi dengan adanya pasar bebas, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri akan berkembang semakin maju. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dampak negatif adanya pasar bebas. Apa saja dampaknya? Ada 6 dampak negatif dari pasar bebas. Yang pertama,
1. Garis bawahi. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu karena masuknya barang luar negeri yang dijual lebih murah, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang besar. Dampak negatif pasar bebas yang kedua adalah munculnya ketergantungan dengan negara maju, sehingga kita tidak bisa mengembangkan teknologi kita. Jadi bisanya hanya tergantung dengan produk dari luar negeri. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami kemunduran. Dan efeknya akan menyebabkan angka pengangguran meningkat. Lalu yang kelima, dampak negatif pasar bebas adalah munculnya kelangkaan dalam pasar bebas. Lalu yang keenam, muncul dampak negatif dari pasar bebas adalah barang produksi terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang dijual di pasar bebas. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Di materi ini, bagian B, kita akan membahas pengertian dan tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yang ada di halaman 163 sampai 164. 1. Pengertian kerjasama ekonomi antar negara di halaman 163. Silahkan kalian garis bawahi kalimat pertama. Jadi, pengertian kerjasama ekonomi antar negara adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya kalian bisa garis bawahi dari kata apakah. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi antar negara? Jawabannya adalah pengertian dari kerjasama ekonomi antar negara adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Di halaman 164, kalau pengertian kerjasama ekonomi seperti tadi, lalu apa sih tujuan adanya kerjasama ekonomi antar negara? Kalian garis bawahi, tujuannya adalah A. Memperluas hasil produksi barang dan jasa. B. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. C. Memperluas lapangan kerja. D. Menambah devisa negara. E. Mendistribusikan manfaat sumber daya. F. Mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara maju dengan negara berkembang. C. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan bentuk dan badan kerjasama ekonomi antar negara. Ada di halaman 164 sampai 169. Nah, 1. Bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Bentuk kerjasama ekonomi antar negara di dunia ini dibagi jadi 3. Ada kerjasama ekonomi bilateral. Di halaman 165 silahkan dilihat. Yang pengertiannya adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama antar Indonesia dan Malaysia. Kemudian, bentuk kerjasama ekonomi antar negara yang kedua adalah bentuk kerjasama ekonomi regional. Pengertiannya adalah bentuk kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan atau wilayah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara dalam satu kawasan tersebut. Misalnya ASEAN gitu. Jadi kerjasamanya hanya di sama-sama satu kawasan.
Kemudian bentuk kerjasama ekonomi yang ketiga adalah multilateral. Pengertiannya adalah bentuk kerjasama ekonomi antar satu negara dengan beberapa negara lain di dunia. Misalnya, kerjasama antara beberapa negara pengekspor minyak bumi yang tergabung dalam OPEC dan kerjasama antara beberapa negara dalam bidang perburuan yang tergabung dalam ILO. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara tadi udah kita bahas. Sekarang kita bahas Badan Kerjasama Ekonomi Antar Negara atau bentuk organisasinya dari kerjasama ekonomi antar negara. Kalau bilateral itu tadi udah jelas ya, contohnya itu kerjasama antar dua negara. Jadi misalnya Indonesia atau Malaysia. Makanya kerjasama bilateral ini biasanya nggak pakai nama khusus karena cuman kerjasama antar dua negara. Kemudian Badan Kerjasama Ekonomi Antar Negara Regional. Contohnya ada, lihat di halaman 165. Tadi ya, ASEAN. Nanti bisa dibaca sejarah ASEAN, tapi kita udah bahas kayaknya sedikit ya tentang ASEAN. Kemudian selain ASEAN ada APEC. APEC silahkan dilihat ada di halaman 166, nomor 2. APEC merupakan badan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Afrika. Kemudian contoh badan kerjasama ekonomi antar negara regional yang ketiga ada ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA. Nah, AFTA ini silakan kalian lihat di paragraf 1. AFTA ini adalah kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang bertujuan membangun kekuatan ekonomi dan perdagangan negara-negara ASEAN. Jadi dengan adanya AFTA ini sebenarnya sekarang udah mulai perdagangan bahkan sudah mulai masuk ke tenaga kerja itu sudah mulai bebas masuk ke Indonesia. Jadi untuk ke depan kalian itu tantangannya untuk cari kerja atau berkarir bukan hanya oleh bangsa sendiri tapi juga dengan bangsa lain. Kemudian yang keempat ada Badan Kerjasama Ekonomi EFTA. EFTA ini singkatan dari Europe Free Trade Association. Nah, di paragraf pertama EFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas negara-negara Eropa. Kemudian Uni Eropa atau Europe Union. Nah, Europe Union ini dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi Eropa atau MMEE. Nah, organisasi ini sama-sama dari negara Eropa yang dibentuk pada tahun 1957 di Roma, Italia. Tujuan pembentukannya UE atau MEE adalah untuk menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di kawasan Eropa dan membentuk pasar bersama. Jadi sejak zaman dulu, zaman pelayaran, atau abad ke-19, termasuk Indonesia pernah kena imbasnya, di mana orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Jadi intinya orang-orang Eropa itu senang melakukan perdagangan gitu, berlayar dan berdagang. Nah, biasanya untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, mereka membentuk sebuah perusahaan dagang atau kongsi dagang gitu. Misalnya kalau dari Belanda ya VOC, kalau dari Inggris ya EIC kalau nggak salah. Jadi itu mereka dibentuk sama fungsinya seperti sekarang yaitu MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuannya untuk bergabung bersama-sama membentuk kerjasama di bidang ekonomi sesama negara Eropa. Kemudian contoh kerjasama ekonomi antar negara multilateral. Multilateral itu berarti udah mencakup seluruh dunia atau internasional. Ada kerjasama WTO, World Trade Organization.
Jadi, tugas dari WTO ini adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. Kemudian yang kedua ada OPEC. OPEC ini adalah organisasi kerjasama multilateral di bidang penghasil minyak bumi. Yang ketiga, ITO atau International Trade Organization. Lihat di paragraf pertama, ITO atau Organisasi Perdagangan Antar Negara adalah badan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas perdagangan barang dan jasa antar negara. Kemudian ada Bank Dunia atau World Bank. Silakan lihat di paragraf pertama, kalimat kedua. Bank Dunia atau World Bank, badan ini bertugas memberikan bantuan pinjaman dan jangka panjang dengan syarat relatif ringan kepada negara-negara anggota, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Tuh. Jadi kalau misalnya negara Indonesia nih mau buat apa, mau bangun apa, atau menyelesaikan masalah apa, nah biasanya mereka boleh minjem ke Bank Dunia, tapi tetap harus dibayar dan ada persyaratan. Kerjasama multilateral yang terakhir ada ILO. Apa itu ILO? Silahkan lihat di paragraf pertama. ILO atau Organisasi Perburuhan Antar Negara merupakan badan PBB yang bertujuan menangani masalah-masalah perburuhan dan ketenagakerjaan. Jadi kalau ada masalah di dunia tentang ketenagakerjaan bisa dilaporkan ke organisasi atau badan kerjasama ekonomi antar negara ILO. Oke, kita akan masuk ke dampak bagian E, materi terakhir. Dampak kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak positif dari adanya kerjasama antar negara. A. Dampak positif kerjasama terhadap kegiatan konsumsi. Lihat paragraf pertama. Tujuan utama pemerintah suatu negara adalah mensejahterakan warga negaranya, di antaranya dengan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dampak positif yang kedua adalah, lihat paragraf pertama halaman 172, setelah terjalin kerjasama ekonomi antar negara, maka masuklah modal asing atau PMA ke dalam negeri, sehingga menjadi lebih mudah segala kegiatan aktivitas produksi di perusahaan. Bahkan dapat dilakukan secara tidak langsung. Penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk investasi dana pada perusahaan nasional. Misalnya, investor Jerman menanamkan modalnya pada perusahaan batik tulis di Yogyakarta. Jadi, dampak positif yang kedua dari adanya kerjasama ekonomi antar negara adalah bagi kegiatan produksi, banyak investor atau banyak orang yang menaruh invest atau modal asing ke perusahaan itu, berarti ya dia bisa segera melaksanakan produksi perusahaannya karena modal yang diberikan atau dipinjamkan tadi itu akan dibeli peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan produksi perusahaan. Kemudian dampak positif yang C, yaitu dampak positif kerjasama antar negara bagi kegiatan distribusi. Nah, pengertian dari distribusi adalah kegiatan menyampaikan barang dan jasa hasil produksi kepada masyarakat atau konsumen. Tuh. Jadi, dampak positif adanya kerjasama ekonomi antar negara adalah kegiatan distribusi jadi berjalan lancar, karena di situ kan nanti kan membutuhkan transportasi. Kemudian kita akan bahas dampak negatif. Dampak negatif kerjasama antar negara. Yang pertama, dampak negatif kerjasama antar negara terhadap kegiatan konsumsi. Halaman 173.
Jadi, mudahnya memperoleh barang-barang produksi dari luar negeri yang berkualitas akan mengakibatkan semakin terpuruknya produk dalam negeri yang sejenis. Jadi, dampak dari perdagangan ekonomi antar negara, ya, karena semakin banyak barang yang bisa masuk ke dalam negeri, maka persaingannya semakin ketat. Kalau barang kita kurang berkualitas, kurang menarik, lebih menarik barang luar negeri, ya barang-barang kita nggak akan laku di pasaran. Kemudian yang kedua, yang B, dampak negatif kerjasama antar negara terhadap kegiatan produksi. Maksudnya adalah dampak negatif kerjasama antar negara terhadap kegiatan produksi antara lain menimbulkan persaingan yang saling menghancurkan gitu. Di halaman 174 dilihat semakin banyak perusahaan-perusahaan berarti kemampuan untuk bertahannya juga lebih besar. Kalau misalnya kita nggak bisa bertahan di dalam perusahaan-perusahaan atau produk-produk asing yang masuk di Indonesia, ya usaha kita kan hancur. Kemudian dampak yang ketiga atau C, ada dampak negatif kerjasama antar negara terhadap kegiatan distribusi. Kerjasama antar negara, lihat paragraf 1, juga bisa menghambat pergerakan sumber daya ekonomi, baik tenaga kerja maupun barang-barang hasil produksi. Karena hambatan-hambatan perdagangan antar negara hanya terbuka untuk negara-negara yang menjalin kerjasama. Jadi dampak negatifnya adalah ya kalau kita nggak kerjasama sama negara tersebut, ya kita nggak bisa membuka perdagangan sama mereka gitu. Jadi harus ngadain kerjasama dulu. Oke, itu aja materi kita hari ini. Intinya adalah ke depan tantangan kalian sebagai generasi muda itu akan semakin berat. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang macam-macam ekonomi kreatif, itu adalah sebagai solusi atau alternatif bagi kalian bahwa sulitnya atau banyaknya persaingan pekerja, kalian bisa memilih alternatif lain untuk mendapatkan uang. Salah satunya lewat ekonomi kreatif. Dan dari materi pembelajaran ini adalah lewat beberapa organisasi regional, itu udah ada kerjasama antar negara satu kawasan yang di situ membuka jalan agar produk-produk luar negeri bisa masuk ke dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan tenaga-tenaga kerja juga akan banyak berdatangan dari luar negeri. Kalau sudah begitu, berarti kalian harus punya skill yang bisa membuat kalian bertahan untuk tetap bekerja di bidang kalian masing-masing. Tetap ingatkan kalau mau jadi orang sukses, ingin bisa ahli di bidangnya dan bertahan dalam kondisi apapun, tidak kalah bersaing dengan orang lain adalah dari sekarang tertib dan rajin dalam belajar. Kalau sekarang udah tertib dan rajin, nanti kalau kerja pun meniti karir pasti sudah rajin dan tertib. Orang rajin dan tertib itulah yang bisa bertahan dan membedakan dengan orang-orang yang gagal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.